Oke, pernah kepikiran nggak sih, kenapa dua proyek yang kelihatannya mirip banget bisa punya alokasi budget yang beda jauh? Nah, hari ini kita bakal bedah dunia akuntansi keperilakuan yang seru banget buat nyari tahu gimana psikologi manusia bisa ngebentuk keputusan keuangan di sebuah perusahaan. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal orang-orang di balik angka itu. Yuk kita langsung aja masuk ke studi kasusnya. Ada sebuah perusahaan konsultan, namanya PT Kendra Ciptaloka Konsultan. Mereka lagi ngerjain dua proyek dokumen lingkungan. Walaupun inti pekerjaannya sama, pendekatan budgetnya beda banget. Proyek A ini kejar tayang, jadi butuh budget yang ketat dan super efisien. Sementara itu, proyek B jadwalnya lebih longgar, jadi budgetnya bisa lebih fleksibel. Nah, ini kan jadi pertanyaannya. Perusahaannya sama, proyeknya mirip, tapi kok pendekatannya bisa beda banget? Jawabannya tuh ternyata bukan di spreadsheet, tapi di kepala orang-orang yang bikin budgetnya. Biar kita benar-benar paham, yuk kita mundur dikit kita bahas lagi apa sih sebenarnya budget itu? Mungkin banyak yang mikir anggaran atau budget itu cuma dokumen keuangan yang kaku dan ngebosenin. Padahal, sebetulnya ini adalah alat yang dinamis dan kuat banget buat ngebentuk masa depan perusahaan. Bisa dibilang, ini tuh detak jantung dari perencanaan strategis. Intinya gini, budget itu nerjemahin ambisi jadi aksi nyata. Bukan cuma buat ngerem pengeluaran, tapi buat jadi panduan pengambilan keputusan dan nyatuin seluruh perusahaan ke satu tujuan yang sama. Anggap aja ini GPS keuangannya perusahaan. Secara teori, fungsi-fungsi ini kelihatannya jelas ya. Tapi di dunia nyata, yang namanya budget itu diurus sama manusia, lengkap dengan semua motivasi, ketakutan, dan biasnya. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit dan jujur aja, jadi jauh lebih menarik. Dan ini nih inti dari pembahasan kita. Gimana jadinya kalau rencana keuangan ketemu sama psikologi manusia? Disinilah teori akuntansi yang rapi jali itu ketemu sama realitas sifat manusia yang, ya kadang-kadang berantakan. PT Kendra Ciptaloka Konsultan, perusahaan di studi kasus kita, mereka pinter. Mereka nggak nentuin budget dari atas ke bawah gitu aja. Mereka pakai yang namanya penganggaran partisipatif. Artinya, orang-orang yang kerja di lapangan, manajer dan karyawan, dikasih suara buat ikut nentuin target mereka sendiri. Jadi, pendekatannya tuh kolaboratif banget. Semua dilibatin, mulai dari manajer proyek sampai surveyor di lapangan. Semua ikut ngasih masukan. Jadinya, budget ini bukan sekedar angka, tapi ada rasa kepemilikan bareng dan tanggung jawab bersama. Nah, ini kuncinya, sisi psikologisnya. Kalau orang ikut ngebangun sesuatu dari awal, mereka pasti akan lebih ngerasa punya tanggung jawab buat bikin itu berhasil. Budgetnya jadi bukan lagi perintah bos, tapi rencana kita bareng. Dan rasa kepemilikan ini, wah, itu motivator yang kuat banget. Tapi, ada tapinya. Pendekatan kolaboratif kayak gini tuh ada sisi gelapnya juga. Pas kita kasih orang suara buat ikut nentuin, kita juga buka celah buat manipulasi. Disinilah kita ketemu sama yang namanya senjangan anggaran atau budgetary slack. Coba bayangin deh, kalian jadi manajer. Bonus kalian itu tergantung sama tercapainya target budget. Apa coba yang bakal kalian lakuin? Pasti ada godaan kan buat bikin targetnya segampang mungkin dicapai. Biar nggak perlu kerja keras-keras amat. Nah, praktik inilah yang disebut budgetary slack. Gampangnya gini, ini tuh kayak kita sengaja ngira-ngira pendapatan lebih rendah atau sebaliknya, ngegedein perkiraan biaya. Tujuannya? Biar targetnya gampang ngecapai, biar kita kelihatan hebat di akhir, dan pastinya dapat bonus. Kalau kita lihat dari kacamata manajer, ya ini masuk akal banget. Ngapain ambil risiko gagal dan pusing-pusing kalau bisa dibikin lebih gampang dan dijamin berhasil. Ini kayak manajemen risiko pribadi, tapi ya seringnya malah ngerugiin perusahaan secara keseluruhan. Terus gimana dong cara ngatasin sifat manusia yang kayak gini? Nah, PT Kendra Ciptaloka Konsultan ini nggak coba ngelawan sifat manusia. Mereka justru lebih cerdas. Mereka ngedesain ulang sistem insentifnya biar kepentingan pribadi bisa sejalan sama kepentingan perusahaan. Dan inilah solusinya, sistem insentif 2 lapis. Pertama ya, kalian tetap dapat bonus kalau target budget tercapai. Tapi, nah ini kuncinya, kalian dapat bonus yang lebih gede lagi kalau profit proyeknya maksimal. Tiba-tiba, semua orang jadi mikirin efisiensi. Perubahan simpel ini ngubah segalanya. Sekarang, kalau ada manajer yang sengaja ngegedein biaya buat bikin slack, itu justru bakal ngurangin bonus profit mereka sendiri. Jadi, kepentingan manajer sama perusahaan jadi sejalan. Mereka nggak lagi tarik-menarik. Pinter banget kan caranya? Studi kasus ini benar-benar contoh nyata dari akuntansi keperilakuan. Ini nunjukin kalau ngerti psikologi itu sama pentingnya kayak ngerti angka di spreadsheet. Yuk,
kita lihat gambaran besarnya, kenapa ini penting banget buat kalian, para calon akuntan dan manajer. Jadi, inilah intinya akuntansi keperilakuan. Bidang ini sadar banget kalau keputusan ekonomi itu dibuat oleh manusia, bukan robot. Emosi kita, bias kita, insentif kita, semuanya ngaruh ke cara kita ngeliat dan pakai informasi keuangan. Ini sisi manusianya angka. Oke, jadi apa poin penting yang bisa kita ambil? Pertama, ingat budget itu soal orang, bukan cuma soal Excel. Kedua, sifat manusia bisa bikin masalah kayak budgetary slack tadi. Ketiga, sistem insentif yang pintar bisa ngubah perilaku itu. Dan yang paling penting, ngerti psikologi itu bukan sekedar soft skill, tapi senjata ampuh banget buat seorang akuntan atau manajer. Dan ini baru permukaannya aja loh. Coba deh pikirin, bias-bias manusia lainnya kayak terlalu optimis atau group think itu bisa banget ngerusak keputusan keuangan secara diam-diam. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana lagi caranya kita bisa ngerancang sistem yang lebih cerdas yang benar-benar mempertimbangkan sifat manusia yang kadang nggak rasional ini? Nah, itu tantangan buat kalian, generasi akuntan dan pemimpin selanjutnya. Karena akuntansi itu bukan cuma soal aturan, tapi soal gimana orang memainkan aturan itu.